Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu. Senang kembali menjumpai Anda kesempatan sore hari ini tentu saja dalam program Dunia Wanita. Hujan-hujan, dingin-dingin, seger-seger gitu ya. Pulang nyampe ke rumah sambil nikmatin teh, kopi atau yang anget-anget sambil nyimak obrolan kita hari ini selama 60 menit ke depan. Tentunya kita akan mengangkat kisah-kisah inspiratif dari tokoh-tokoh wanita yang ada di Bengkulu kekinian gitu ya. Nah, nanti Anda kami undang untuk bergabung secara interaktif juga bersama dengan narasumber kami di 0736 21541 0736 21541. Pemirsa, kalau kekinian pemerintah sedang menggalakkan pemanfaatan ya lahan pekarangan, kemudian juga potensi-potensi alam yang ada di wilayah masing-masing yang mudah didapatkan namun bermanfaat dan menghasilkan uang ya begitu ya. Apalagi untuk para ibu-ibu nih, para wanita yang kemudian mungkin masih memiliki waktu sisa waktu gitu ya dari seluruh aktivitasnya untuk memanfaatkan potensi-potensi tersebut. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Nah, tema kita hari ini ada tentang bagaimana kemudian menginovasi bahan makanan dari ubi. Ternyata kalau ubi nggak hanya untuk gorengan aja gitu ya, atau mungkin yang konvensional lah yang ada yang sering kita konsumsi. Tetapi ada banyak olahan ubi yang bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk diri sendiri tapi bisa dijual gitu. Nah, ini adalah sosok di balik orang yang menginovasi ya bahan makanan dari ubi sudah dijual belikan. Ada Mbak Ratih Hairina. Fokusnya pembuatan kue juga ya gitu ya Mbak Ratih Hairina. Panggilnya Mbak Nana. Apa kabar Mbak Nana? Alhamdulillah sehat Mbak, baik-baik. Oke, tadi tokonya dijagain siapa nih saat ini? Ada ya teman-teman gitu yang jaga ya? Oke, jadi culik dulu sekarang di sini. Kasih informasi cerita-cerita suksesnya kepada pemirsa, khususnya wanita gitu ya, agar kemampuannya lebih terasa, motivasinya lebih baik lagi, juga bisa eksis seperti Mbak Nana. Nah, inovasi bahan makanan dari ubi, Mbak Nana ini udah berapa lama sih memproduksi camilan ya barangkali gitu ya, dan kue-kue gitu. Cemilan sehat, oke. Garis bawahi ya, cemilan sehat ya, kue-kue dan sebagainya yang berbahan dasar ubi, Mbak Nana. Alhamdulillah ini udah dari 2014. 2014, udah lama juga ya, udah 7 tahun ya. Ini cemilan sebenarnya kalau dimulai benar-benar dimulai gitu ya, dari awal kuliah gitu. Tapi mau ngembangin usahanya. Kuliah tahun berapa waktu itu? 2006. Oke, 2006 awal kuliah gitu. Kemudian sudah mulai menekuni. Iya. Udah mulai mencoba udah gitu. mulai mencoba. Kan ini makanan buat anak kos gitu ya. Oh iya, benar. Murah meriah gitu. Dulu ngekos juga atau enggak? Iya. Oh gitu. Jadi pengalaman pribadi apa ya gitu ya. Gitu. Terus mulai kemudian ini mencoba 2006. Apa itu di 2006 itu sudah langsung mencoba untuk dijualkan juga? Oke. Waktu itu apa sih produk pertamanya? Iya, serundeng ubi. Serundeng ubi, seperti ini. Iya, oh, ini namanya serundeng ubi. Oke. Jadi seperti yang pemirsa bisa lihat di meja di depan kita, kami berdua berbincang. Ini ada beberapa produk hasil inovasi dari Mbak Nana. Ya, ini tadi ubi berbahan dasar ubi, ini serundeng ubi gitu ya. Ini salah satu contohnya. Kemudian memang ada beberapa produk lain seperti kalau yang di sini ini ada jeruk kalamansi, kemudian juga sari jahe ya. Gitu. Tapi banyak ya beberapa. Masih jenis-jenis yang terutama yang bahan dasarnya ubi gitu ya. Yang bahan ubi itu bisa kami olah jadi mie. Oke, mie dari ubi. Oke. Jadi 2006 mencoba dan produk pertamanya adalah serundeng. Langsung berhasil rasanya, taste-nya atau gimana, Mbak? Alhamdulillah waktu coba itu banyak peminatnya sampai keteteran untuk produksi. Wow, beruntung banget ya. Ini banyak banget kalau kisah-kisah orang tua, aduh belum nyoba pertama belum berhasil, 2, 3 belum berhasil gitu, sampai sekian kali baru berhasil. Mbak Nana ini luar biasa sekali langsung berhasil, banyak peminatnya. Kenapa kemudian langsung terfikirkan serundeng ubi? Waktu itu sudah ada produk yang serupa nggak di pasaran atau gimana? Kalau di pasaran itu pasti ada, tapi saat itu loh, saat itu, tapi susah gitu Mbak. Mungkin karena bahan bakunya kali gitu ya. Sebenarnya waktu itu iseng-iseng gitu, karena namanya nakos ya, makan itu pasti mikir, ntar makannya apa ya, yang hemat gimana ya gitu. Ya udah bisa tahan beberapa hari gitu apa gitu kan. Ya udah mikir-mikir. Kebetulan pas ketemu di pasar mau dibikin apa nih gitu. Udah coba aja digoreng, diserut-serut kayak gitu.
ih kok garing gitu ya, enak gitu ya jadi temannya lauk. Udah akhirnya diinovasi, kira-kira tambahannya apa gitu. Mengganti proteinnya itu kan ada ikan terinya, udah ada Iya, kacang-kacangnya. ubi karbohidrat ya. Iya. Oh iya, baik. Gitu. Ditambah, kalau sekarang apa nih, kacang sama teri? Iya, Udah kacang lengkap teri. dong ya. Iya, ada cabenya. Ada cabenya juga. Cita rasanya udah Bengkulu banget juga gitu kan ya. Oh, jadi pada saat Jadi itu kan ya. Bengkulu ini kan hobinya itu pedes ya, pedes sama asin gitu Pedes ya. sama asin ya. Jadi mikir dulu awalnya sih mulanya itu cabai merah, nggak cabai rawit. Ya. Terus lihat dari pasarnya kurang pedas, tekor deh di saat cabenya mahal. Cabai keriting tekor ya, ya bener-bener. Ya udah iya inovasi lagi, udah kita ganti aja pakai cabai rawit pasti pedas. Cabai rawit yang hijau atau yang merah itu? Yang hijau. Yang hijau. Yang kecil-kecil, yang harum kan, Iya, bukan cabai rawit setan itu. Iya, yang ngeri aja namanya ya. Itu ya diinovasi dan sudah bertahan ya dari 2006 sampai sekarang, berarti sudah ya kurang lebih 7 tahunan. Oke. 7 tahunan kalau dari 2014 7 tahun. Tapi mulai nyobanya kan tadi 2006 kan? Iya, 2006. Enggak pakai putus Mbak, produksi terus dari 2006. Putus. Oke, ada putusnya. Sempat, iya. Ini kan namanya nakos ya. Udah ada duit, udah istirahat dulu deh, habisin dulu. Belum konsisten ya. Belum konsisten. Udah mulai habis nih, mikir lagi ntar gimana nih untuk kedepannya, produksi lagi gitu. Mut-mutan sih kalau waktu kuliah gitu. Oke, jadi memang kisah menariknya adalah latar belakang kenapa Mbak Nana ini memutuskan untuk berjualan. Pertama tadi karena kondisi ya, karena kondisi yang hemat gitu, apa sih untuk bisa dikonsumsi pribadi tapi juga bisa menghasilkan uang, karena jauh dari keluarga juga harus ngekos ya pada saat itu. Saya merasakan karena pernah susah banget gitu ngumpulin uang receh untuk makan aja susah gitu kan ya zaman itu, karena kalau meminta lagi sama orang tua tuh rasanya gimana gitu kan, pasti dikasih sih tapi ya gimana gitu. Jadi kondisi itu sebenarnya bisa menjadi motivasi untuk kita, bisa jadi pencontoh juga nih untuk jadi motivasi juga untuk pemirsa yang mendengar. Oke, jadi 2006 terus kemudian hasil pertama dapat berapa Mbak penghasilannya? Waktu masih kecil Mbak, karena itu kan dari ubi 5 kilo itu ya jadinya cuma 1 kilo. Ya 1 kilo udah digoreng kan gitu. Jadi ya awal-awalnya dulu sih lumayan gitu buat lepas makan, nantinya bisa jalan-jalan dikit gitu. Tapi ingat nggak berapa gitu keuntungannya pertama kali dari sekilo itu? Kan 5 kilo menyusut kalau udah digoreng jadi 1 kilo. Palingan dulu mah hitungannya baru 5 ribuan, 10 ribuan gitu udah gede banget. Udah gitu. Gede banget ya zaman itu ya 2006 ya pada saat itu. Tapi tampilannya waktu itu belum kayak gini ya Mbak ya? Belum Mbak. Zaman itu belum ngetren ya. Plastiknya yang masih dilem pakai lilin manual gitu. Ya. Lilinnya dikasih kayak sisir atau apa yang bersih gitu. Nah, masih kayak gitu, belum ada yang kayak gini. Harganya berapa pada saat itu jual Mbak? 3 ribuan. Per berapa sih? Per berapa? Kecil sih Mbak. Kecil gitu. Iya, palingan segini deh. Bisa untuk 3-4 kali makan bisa. Lumayan juga. Kalau sekarang ini beratnya berapa nih? Kurang lebih 200 gram. Sekitar 200 gram. Berapa kalau segini Mbak? 12.000. 12.000. Oke, nggak mahal-mahal nih pemirsa. Jadi luar biasa. Manfaatnya dapat nih tadi. Lengkap ya, ada karbohidratnya dari ubi, kemudian kacang dan teri. Ya, itu kenapa tadi Mbak Nana bilang bahwasanya ini adalah cemilan sehat. Iya, cemilan jadi sehat. Pilihan gitu. Ketimbang beli yang banyak ya gitu ya. Banyak apa ya rasa-rasa yang jelas tuh kita menghindari pengawet. Jadi nggak pakai pengawet nih. Jadi berapa lama tahannya tuh Mbak? Kalau dari tahannya itu 1-2 bulan itu tahan. Cuman rasanya kan nggak seenak yang di 2 minggu pertama gitu. Tapi rata-rata orang kalau udah konsumsi ini, jangankan nanya awetnya berapa bulan, 1 jam aja udah. Wah benar, aku juga mau bilang, nggak nyampe 1 hari udah habis. Iya. Sambil nonton ngunyah gitu. Iya. Jadi seperti itu. Nah, selain serundeng ubi, Mbak Nana bikin apa lagi nih kalau dari ubi Mbak Nana? Ada sirup kalamansi. Sirup kalamansi. Yang berbahan ubi? Yang berbahan ubi bikin
Mie. Mie? Mie untuk spaghetti. Mie untuk spaghetti. Jadi ceritanya itu dulu saya Itu pakai kan pengawet apa enggak tuh kalau yang itu? enggak. Aduh, aku pesen deh habis ini deh. Enggak pakai pengawet. Oke. Jadi waktu itu saya jualan spaghetti karena doyan makan gitu. Saya yang dijual itu apa yang disukai, yang saya sukai sama yang keluarga sukai gitu. Oke. Jadi ngangkat itu, jadi setidaknya hemat dong buat kita belanja gitu. Jadi di rumah kan pada doyan makan mie. Ya kalau makan mie instan, ya kasihan deh nih bocah gitu. Iya benar. Udah kita bikin coba beli spaghetti waktu itu. Lumayan kan kalau di kala itu spaghetti itu 20.000 30.000-an. Cukup satu porsi gitu. Akhirnya pas di rumah kita cobain, beli mie-nya gitu. Bikin sausnya sendiri. Kan tanpa pengawet. Nah, jadi udah dicoba bikin mie spaghetti. Alhamdulillah banyak juga peminatnya. Waktu itu masih online ya. Setiap hari itu ya alhamdulillah banyak gitu. Apalagi yang kalangan mahasiswa. Kan jajanan di dapur Kalista ini kayaknya Bungkulunian itu nyemuranya lemaknya banyak. Oh alah, itu kendaan orang Bengkulu-nian kalau kata orang Bengkulu ya. Iya, Kalau kata orang Bengkulu ya. Jadi makan spaghetti itu nggak harus di 20.000-an gitu. Bahkan lebih kan sekarang kalau spaghetti ya. Iya, Apalagi kalau di- yang udah di tempat-tempat resto itu. 10.000 sampai 13.000 itu udah bikin kita kenyang. Sampai konsumen bilang, kok banyak banget sih ininya, spagettinya nggak rugi apa gitu. Ya habis itu mikir-mikir lagi, ini spaghetti ini mau diolah buat apa aja gitu, mau dikembangin inovasinya seperti apa aja gitu. Kebetulan kami kerjasama sama Dinas Pangan, Dinas Pangan Bengkulu, ubi, pengembangan ubi ini, mereka nawarkan, Mbak Nana coba deh bikin mie-nya dari ubi katanya. Oke. Ya udah saya mikir Jadi kemarin pas pertama bikin mie-nya dari ubi, sebelum itu. Oh dari ini spaghetti asli yang dari. Oke, bumbunya aja yang bikin sendiri iya, gitu ya. bumbunya Oke. aja yang saya racik sendiri. Jadi Ibu Kepala Dinas Pangan waktu itu Ibu Nelly bilang, Mbak Nana coba ini katanya, bikin mie, bisa nggak dari ubi? Gimana ya? Akhirnya coba buka YouTube. Searching gitu, ternyata ada ya yang bikin mie instan itu dari ubi, dari Sayur bahkan. sayuran, berbagai deh macam gitu kan, yang bentuknya itu persis kayak ubi. Ya udah akhirnya, oh bisa Bu gitu, tanpa mikir-mikir panjang langsung naiyain, ya Bu, insya Allah bisa. Ya udah ditantang kan. Ditunggu beberapa minggu gitu, udah dicobain. Ya namanya cobain itu nunggu bocah tidur dulu malam-malam, Ya, itulah ya ngulenin seorang sendiri, ibu ngulenin sendiri Iya, gitu iya, Mbak. Kok gagal, kok gini ya, kok hancur gitu ya, kok jadi bubur ya gitu. Udah inovasi buka lagi, besoknya nggak kapok lagi, cobain lagi. Alhamdulillah. Jadi deh itu ubi mie. Mie ya. Jadi itu mie akhirnya bawa ke Dinas Pangan. Kebetulan beberapa hari lagi kita mau ada acara nih. Bikin ya mie spagettinya. Padahal kita belum pede loh Mbak. Belum pede loh. Ini kan masih dites gitu, masih tes food sama konsumen. Benar. Cocok apa enggak di lidah. Benar. Memberanikan diri mencoba, memberanikan diri membawa itu mie spaghetti dari ubi. Alhamdulillah dalam waktu beberapa menit langsung habis. Ludes, rezekinya luar biasa Iya. karena tadi. Alhamdulillah Bu, ini enak loh Mbak Nana gini gitu kan. Ya mereka kan kalau sekarang kan di Dinas Pangan Provinsi Bengkulu memang mengurangi konsumsi beras. Kita semuanya beralih ke ubi. Semua olahan dari ubi, mau itu mau digoreng, mau direbus gitu. Ya sekarang sih masih ditantang terus, cuman ya waktunya aja. Inovasi Karena terus itu kan gitu ya. masih belum bisa dilepas ke karyawan. Masih terjun sendiri Sekarang gitu. karyawan udah berapa Mbak? Kurang lebih 6. Kurang lebih 6, luar biasa ya. 2014 saat itu modalnya berapa pas mulai? Nggak ngitung modal, cuman modalnya hanya modal jajanan kuliah gitu. Ambil dikit, ya udah
nggak mikir modal, nggak ngambil modalnya. Pembukuannya biasanya kan modal 1 juta, 2 juta, nggak palingan ada uang nih di kantong 200.000, coba Tambahkan dikit, untuk modal, putar. gitu ya. Pergi ke pasar, tebengin beli ubi kayak gitu. Lama-lama berkembang lah sampai Iya, punya 6 alhamdulillah. karyawan ya. Sudah punya toko sendiri juga gitu ya. Alhamdulillah. Oke, jadi salah satunya lagi tadi selain serundeng ubi tadi adalah mie spaghetti. Nah, yang ingin saya tanyakan yang Mbak jualnya dalam bentuk kering atau yang basah langsung sudah dengan bumbu-bumbunya tadi? Siap makan, Siap saji. makan. Satu porsinya berapa Mbak Nana? 13.000. Wah, murah banget. Murah meriah. Patut dicoba itu. Cuma jauh nih. Tenang aja, Tenang aja, kalau bisa delivery jauh ya? sekarang udah ada ojek online-nya ya, banyak. ojek online, kurir delivery dan sebagainya gitu ya. Iya. Tapi mie spagettinya hanya di toko Mbak Nana atau dititipin ke tempat lain? Enggak, itu hanya masih Terbatas. sesuai pesanan. Sesuai Iya, pesanan. karena daya tahannya kan nggak bisa lama. Kalau Oke. mie kayak biasa kan masih bisa disimpan di kulkas. Oke. Kalau ini kan nggak bisa. Kalau disimpan di kulkas dia jadinya bonyok. Iya. Dia kan lembut, teksturnya Boleh lah lembut. itu ya untuk arisan iya, gitu ya, dipesan sama mana nanti minta nomor teleponnya deh gitu. Jajanan kekinian tapi sehat Iya, gitu ya. iya benar-benar. Itu yang dicari sekarang ya Mbak Iya. Nana ya. Tidak Hindari hanya deh makan pengawet benar gitu. benar. Tidak hanya lezatnya tetapi juga kandungannya menyehatkan tubuh atau enggak ya. Iya. Sekarang masyarakat sudah mulai paham tentang edukasi makanan sehat sehingga itu sudah sangat tertarik sekali dan udah banyak banget yang Iya. kemudian membeli produk-produk olahan dari Mbak Nana dan teman-teman lainnya tentunya yang sudah mulai beralih ke produksi makanan-makanan sehat. Baik, sebelumnya saya tanya lagi dengan Mbak Nana, saya mengundang nih pemirsa untuk bergabung bersama kami di 0736211541 yang mungkin masih ragu-ragu gitu, punya ide, aduh aku pengen gitu. Ternyata idenya sama dengan Mbak Nana gitu. Tapi ternyata Mbak Nana berhasil loh gitu. Yang aku masih maju mundur loh gitu. Nah, jadi boleh ya, boleh berbincang, bertanya, minta tipsnya ke Mbak Nana atau hal-hal yang lain yang dikira perlu gitu agar semangatnya sama dengan Mbak Nana, sosok wanita yang kemudian bisa di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua gitu ya, tapi tetap bisa eksis loh untuk meningkatkan kapasitas dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Buka lapangan pekerjaan juga itu ya Mbak Nana ya. Di 0736211541. Nah, toko itu mulai dari sejak kapan adanya toko Kalista ya? Sudah punya Dapur tokonya. Tapi kalau Kalista. nama Dapur Kalista sudah dari sejak 2014. Dapur Kalista itu dari 2015. Oh 2015. Kemudian udah ada tokonya langsung atau berproses? Belum, masih berproses ya. Waktu itu masih dari rumah online gitu. Jadi sempat 2017 kami baru buka warung. Belum toko besar gitu sih ya, masih warung. Jadi itu waktu itu warungnya ngerangkap gitu. Ada oleh-oleh, ada nasi goreng, petai cabai hijau, Aduh, banyak banget. ada spaghetti. Itu Mbak Nana semua atau bareng join sama? Enggak, produksi kami sendiri. Wow, ngasih semuanya deh ya. Iya, Makanan kesukaan keluarga semua tuh ya. Iya, Oh, karena sesuai dengan postur badan ya, hobi oh makan my ya. God. Saya juga hobi, semua juga hobi nih kayaknya. Terus. Hobi makan, ya keluarga hobi makan gitu. Ya udah, mikirnya apa? Yuk kita bikin nasi goreng tapi lain dari yang lain. Nasi goreng petai cabai hijau. Alhamdulillah itu banyak peminatnya online. Habis itu mikirkan kalau online ya nggak kekejar ini produksinya ini, karena orang tuh masih mikir tempat makannya di mana gitu. Mbak, warungnya di mana? Kami ke warung aja biar bisa nyantai sama keluarga. Ininya, oh yaudah, bisa nih kami iniin nanti ya Mbak, kami pertimbangkan kalau ada warung ini. Alhamdulillah diizinkan buka warung. Ya di sela-sela kesibukan juga kan, kurang lebih ya nggak lama sih warung itu, karena habis melahirkan anak yang kedua tutup lagi warungnya gitu, dulu ya. Kembali lagi ke rumah kayak gitu, tapi masih walaupun tutup Warung tapi dan masih rumah jauh beda tempat ya? ya beda. Oke. Tapi masih produksi gitu. Apapun yang diinginkan konsumen, saya masih mau bikin nasi goreng, mau bikin spaghetti, saya bikinkan. Oke. Kalau sekarang? Sekarang alhamdulillah juga masih. Tapi kalau yang warungnya sekarang fokusnya ke Warung cemilan? ini lagi prepare nih, insya Allah warung ini 2 atau 3 hari ini akan
opening lagi. Oh, luar biasa. Iya. Undang-undang dong ya. Iya, insya Allah pasti kami undang, Oke Mbak. deh kalau gitu, luar biasa Mbak Nana. Nanti kita ngobrol lagi. Iya, Bu. Saya tertariknya tadi Mbak Nana cerita bahwasanya baru bisa berinovasi setelah anak tidur loh. Nah, luar biasa ya. Itu mungkin dialami oleh ibu-ibu Iya. lainnya. Kita masih akan ngobrol dengan Mbak Nana tentang berbagai inovasinya yang bisa juga menjadi motivasi untuk kita. Usai jeda berikut tetap bersama kami dalam Dunia Wanita TVRI Bengkulu. Ingat, lakukan 6M untuk melindungi diri kita, keluarga kita dari penyebaran COVID-19. M pertama, menggunakan salam syar'i. M kedua, menggunakan masker. M ketiga, mencuci tangan dengan sabun. M keempat, menjaga jarak. M kelima, menggunakan hand sanitizer. M keenam, mandi jika pulang dari aktivitas di luar rumah. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Anda masih bergabung bersama kami dalam Dunia Wanita TVRI Bengkulu. Pemirsa, perbincangan kita masih bersama dengan Mbak Nana, Mbak Ratih Khairina ya, yang menginovasi bahan makanan dari ubi dengan berbagai macam produknya gitu. Tadi secara off air saya udah nyicip nih. Luar biasa, bener deh. Kita nih biasanya nggak tahu ya kalau orang Bengkulu aja atau daerah lain juga gitu. Jadi kalau makan sesuatu itu memang butuh yang krenyes-krenyes gitu ya Mbak ya, yang apa semacam kerupuk gitu kan, dan ini cocok banget campurannya. Ini biasanya kalau orang tuh biasanya bilang pakai nasi anget-anget, pakai serundeng kayak gini aja udah mantep banget ya Mbak ya, gitu. Jadi ini salah satu hal yang kesannya sederhana, tetapi menghasilkan loh gitu dari kisah suksesnya Mbak Nana. Dan sebelum jeda tadi saya juga membincangkan tentang bagaimana kemudian hampir wanita orang tua ya, terutama ibu ya gitu ya,
apalagi yang masih punya anak kecil gitu, Iya. balita gitu, me time itu sedikit sekali gitu ya, baru bisa ngupgrade diri setelah anaknya bobo gitu. Seperti itu juga yang dialami oleh Mbak Nana. Jadi jangan patah semangat ketika kemudian merasa aduh waktuku nggak ada lagi nih Iya. buat ngapa-ngapain. Ya memang seperti itulah jalannya gitu. Tetapi ya jangan patah semangat. Justru dari waktu yang sedikit, waktu yang sempit itu bisa menghasilkan sesuatu gitu ya. Dua hal loh yang sudah dikisahkan oleh Mbak Nana hari ini. Nah, saya mau cerita lagi tentang perkembangan usaha yang dihasilkan Mbak Nana dari olahan ubi ya. Sudah punya toko. Dulu sebelum punya toko kan jualannya online gitu ya. Tapi nitip-nitip ke toko-toko lain juga nggak, Mbak Iya, Nana? nitip, Mbak. Kemana aja? Kalau nitip di toko itu pertama kalinya itu di toko Sarah Bakery. Alhamdulillah sekarang masih Masih ya? berjalan sama toko oleh-oleh Ende yang di Lempuing. Nah, itu seiring waktu bertambah lagi di Aroma Bakery, Oke. di Indomaret. Alhamdulillah sekarang udah ngisi. Oke. Ya. Jadi sudah bisa didapatkan di mana-mana loh ya. Tempat-tempat Iya. tujuan yang sudah hits di Bengkulu tuh Iya, ada gitu ya. Iya. Yang masuk serundeng ubi aja atau ada yang lain? Kalau ini serundeng ubi aja. Serundeng ubi yang saya gitu titip ya. serundeng ubi aja. Ini produk terfavorit lah ya kalau Iya, sejauh ini gitu ya. Bestsellernya dari Bestsellernya dapur ya? Kalista ya. Oke. ini Nah, serundeng jadi ubi. saya penasaran sekarang kalau produksi serundeng setiap hari atau gimana, Setiap Mbak? hari, Mbak. Wow. Jadi sempat nggak produksi beberapa hari gitu. Jadi pas orderan menumpuk, kasihan karyawan pulangnya udah malam gitu, nggak kejar. Karena ya produksinya itu makan waktu yang Setiap lama. hari ya luar biasa. Kita terima dulu ada pemirsa yang sudah bergabung. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, dengan Mbak siapa di mana? Dengan Mbak Indah di Rawamangun. Mbak Indah suaranya kecil sekali, boleh sedikit keras ngomongnya gitu. Tapi Halo. jangan. Ya, oke Ya. boleh silakan. Dengan Mbak Indah di Rawamangun. Iya, Mbak Indah silakan. Ya, saya mau nanya, ini tuh ubinya pakai ubi jalar atau ubi kayu gitu kan? Terus ini tuh seperti mirip keripik kentang nggak sih untuk Oke. serundeng ubinya? Iya, Itu iya. aja, makasih. Oh gitu aja ya. Oke, Mbak Indah mau nyoba di rumah ya Mbak Indah ya. Oke. Iya tadi sekilas kalau saya lihat dari luar kayaknya kentang gitu Iya. kan ya. Nah, jadi boleh dijawab ini ubi jalar atau ubi kayu? Apakah mirip dengan kentang gitu? Silakan, Mbak Iya, Nana. ini ubi jalar. Kalau dikatakan mirip, iya, memang mirip kayak kentang. Jadi orang, ini kentang ya, bukan Bu, ubi jalar. Lo bisa ya ubi jalar gitu. Ya, insya Allah bisa Bu, ini hasilnya Iya. gitu. Kalau ubi kayu itu beda lagi, agak keras gitu. Agak keras kalau ubi kayu, ini ubi jalar ya. Kriuknya itu berasa terlalu lah gitu. Tapi kalau ini kan ubi jalar nih ada manisnya. Itu tahu nggak Mbak kayak kelebihan dari ubi jalar Apa tuh? ini? Boleh tuh edukasi buat saya dan pemirsa. Apa tuh, Ini Mbak? bagus buat otak loh. Oh, Jadi untuk perkembangan otak apalagi anak kecil, anak batita, konsumsi ubi jalar itu lebih bagus loh. ketimbang konsumsi yang lain-lain Ketimbang gitu ya gitu deh. ya. Ya bisa didefinisikan lah ya, ibu-ibu nih sudah mulai paham, udah mulai pinter lah ya, memang udah pinter gitu Iya. tentang bagaimana makanan-makanannya. Jadi ubi jalar ini sangat bagus untuk otak. Jadi untuk Iya. anak-anak yang masa perkembangan, balita itu ya dianjurkan banget sebenarnya Iya. gitu ya Mbak ya, murah, meriah gitu ya, dan didapatkan di mana-mana. Iya. Jadi nggak mesti yang sudah berlabel Iya, nggak harus pakai pengawet, ya nggak harus yang ini ya, semuanya instan gitu. iya nggak ya. harus semuanya instan. Memang harus balik lagi Selain ke- dari yang untuk otak kan bagusnya sih ikan, Ikan, gitu ya, kan. benar-benar. Selain dari hewani, ya ini yang karbonya bagusnya dari ubi. Oke, Mbak Nana nih latar belakang pendidikannya apa sih? Pinter banget nih kayaknya, paham semuanya. Emang dulu kuliahnya apa sih Mbak Nana? Alhamdulillah saya S2 manajemen Oke. pemasaran. S2 manajemen pemasaran. Kalau S1-nya dulu? S2 manajemen sistem informasi. Oke, farmasi. Informasi. Informasi. Oke, jadi memang punya ilmunya juga, dimantapkan dengan ilmunya, dengan usaha-usahanya. Nah, Mbak Nana, selain ini, selain sebagai wirausahawan gitu, memang ada profesi lain yang Mbak Nana tekuni? Iya. Oke, sebagai apa Mbak Nana? Masih honor sih di IAIN, kampus IAIN sekarang udah jadi UIN Mengajar. ya. Oh iya, UIN ya. Tenaga pengajar di kampus Universitas Islam Negeri Fatmawati ya sekarang. Sekarang udah itu ya ganti, namanya. ya. Oke. Kebetulan di sana juga di Fakultas Ekonomi.
Di sana juga saya mengampu mata kuliah kewirausahaan Oh, dan mantap pemberdayaan deh. ekonomi lokal gitu. Jadi ibarat kata orang tuh ya sekali jalan sekaligusnya itu merangkul semuanya. Gitu. Oke, memang punya ilmunya nih Iya. gitu. Lu punya bakat juga dari awal gitu ya, Mbak ya? Bakat mau mengembangkan disupport deh sama adik-adik mahasiswa di sana gitu. Mantap. Iya, iya. Tapi sibuk banget gak sih Mbak ini kuliah, apa namanya, dosen iya, kemudian jualan iya, produksi setiap hari gitu. Ini kan biasanya kalau usaha itu kan biasanya tetap harus kita monitoring Iya, kan ya gitu, nggak bisa serta-merta semuanya diserahkan ke pegawai. Iya. Mana nah? Sibuk sih sibuk Mbak, sampai dibilang sama suami itu nggak capek apa? Katanya, golongan darahnya apa sih? Kita tukaran darah yuk. Boleh katanya. dong, golongan darahnya apa sih? Biasanya katanya ada tipe-tipe loh golongan darahnya. Golongan darah saya B. Oke, B. Tapi memang dari dulu Mbak saya memangnya orang nggak Sibuk. pernah diam gitu. Maunya itu sibuk terus, ya hobinya kalau nggak makan jalan gitu. Oke, asik banget ya. Ya sesuai deh dengan kita punya keinginan apa ya kita harus kejar. Ya. Kalau kita hobi makan ya kita kejar. gitu. Bener-bener, itu bener banget Nggak ya. mungkin kita hobi makan tapi kerjanya beli aja terus. Sampai kapan sih kita mau beli Bener, gitu. bener, itu pola pikir yang Jadi ya tepat usaha gitu. Mm-mm. Ya udah kalau kesibukan yang itu di gini aja sih Mbak, dibagi waktunya Dibagi aja. waktunya aja. Apalagi kan sudah ada karyawan ya saat ini ya. Jangan sampai yang kerjaan ini keteteran, di rumah usaha juga keteteran gitu. Ya di manage dengan baik ya, Iya, diatur waktunya dengan baik. walaupun belum sesempurna seperti orang-orang yang di luar sana, setidaknya sih saya udah mencoba memfokuskan gitu. Yang ngajar dulu. Kalau ya produksi ya kan produksi kan sama karyawan, Iya. tapi itu bukan 100% sama karyawan. Kalau masalah bumbu itu 100% masih saya yang megang. Ya, Nggak- itu biasanya kuncinya tuh di situ Iya, ya biasanya biar tetap dipertahankan gitu kualitas iya. ya. Belum kan inti bumbunya ini di cabai rawit. Di cabai rawit. Karyawan cuma bagian motong-motong, yang tetap masak produksi akhirnya tetap di saya gitu. Packingnya boleh dikatakan 50 berapa persen ya? 70% itu saya yang packing malam gitu. Oh gitu. Jadi kadang dibantuin bocah karena kan di saat packing tuh dicicip Emang bocahnya lagi. usianya berapa sih sekarang paling kecil? Paling 6 gede? tahun. 6 yang tahun? tahun yang besar, Yang yang besar. kecil 3 tahun. Wow. Mbak, saya kira udah SD gitu, udah bisa ini sendiri, tapi luar biasa deh Mbak Nana ya. Jadi Masih sambil kecil-kecil. produksi itu dicicip terus Mbak. Jadi produksi packing, sebelum packing itu kan dicicip lagi gimana nih rasanya. Pernah waktu itu diserahkan ke karyawan, bukannya gimana gitu ya, mungkin kurang paham juga gitu. Udah tinggal packing aja, nggak dicicip. Taunya sebelum packing tuh ternyata ikatnya nggak sempurna gitu. Akhirnya lempam puluhan kilo ya. Iya, Terbuang sia-sia aja gitu. Akhirnya ya ambil alih sendiri kalau masalah packing biar urusan saya aja gitu. Oke, jadi mudah-mudahan nanti ada suatu saat punya karyawan yang mungkin sama ya. Palingan dibantu pas mau bungkus ini packingnya ini packing akhirnya tetap saya Diperiksa, gitu. dimonitoring, dipantau iya, gitu ya, agar kualitasnya ya tetap baik, tetap bagus dan tidak mengecewakan pelanggan. Iya, Takutnya ternyata udah memang nggak bagus, tetap dijual gitu kan. Jadi kitanya karena yang pernah kejadian jadi gitu. kejadian Mbak ini serundengnya lempam. Oh iya ya, boleh saya cek. Akhirnya saya cek, saya ganti saya bertanggung gitu jawab ganti gitu Mbak. Oh ya, memang kesalahan dari kita gitu kan. Kecuali misalnya lempam udah di tangan konsumen udah 2 minggu 3 minggu lempam itu kan bukan nggak ada resiko di kita Iya, gitu. iya. Kami ganti Mbak gitu. Akhirnya udah beberapa kali kesalahan, yuk kita ini lagi belajar ya. Kami ini sih Evaluasi terus belajar dan menerus. terus belajar deh Mbak. Belum merasa puas sekarang, belum merasa sukses, belajar lagi deh. Kira-kira gimana nih packingnya lebih rapi lagi.
belajar deh terus. Iya, ya luar Iya. biasa deh. Jadi perbaikan terus dilakukan gitu kan ya, dan yang pasti tadi ilmunya adalah bagaimana kemudian kita kalau punya usaha ya kita juga tetap harus walaupun tidak fokus seutuhnya, Iya, kita juga harus terlibat gitu ya Mbak ya untuk menjaga kualitas gitu. Iya. Itu juga akhirnya kepuasan ke pelanggan dan eksistensi usaha kita juga gitu pada akhirnya ya Mbak Nana ya. Mbak Nana, saya mau tanya, suami juga bantu di usaha atau suami ada profesi lain ini? Alhamdulillah ada profesi lain. Oke. Palingan kalau saya udah terlalu sibuk, palingan lagi sibuk nggak? Ini bang bantuin saya dulu Oke. packing, udah gitu aja. Oh, berarti tidak ikut. Hanya simpelnya aja. Nah, Kalau enggak lebih baik anak-anak main sama ayahnya deh biar urusan saya yang di dapur gitu. Berbagi tugas gitu ya. Iya. Berarti memang ini fokus usaha ini memang punyanya Mbak Iya. Nana gitu ya. Suami punya aktivitas lain seperti itu. Jadi luar biasa. Pelajarannya tadi adalah bagaimana kemudian melakukan sebuah usaha yang memang benar-benar dicintai gitu ya. Jadi kita bisa tercurahkan gitu ya, segala daya upaya kita karena kita memang suka gitu. Iya. Serundeng makanan kesukaan keluarga, terus tadi spaghetti juga Iya, gitu. Nah, sehingga ya kalau kita berusaha dengan hati, usahanya ya insya Allah seperti yang dialami oleh Mbak Nana ya, alhamdulillah. Nah, sejauh ini pencapaian apa sih yang Mbak dapatkan yang luar biasa lah, yang membuat Mbak alhamdulillah gitu berasanya gitu, apa sih Mbak dari hasil usaha ini? Pencapaian. Alhamdulillah ya kalau usaha ini kan udah berkembang terus ya. Sejak usaha ini ya namanya anak perantau ya Mbak ya. Orang tua nggak di sini ya? Orang tua nggak di sini? Enggak. Oke. Jadi kalau sekarang sih udah di sini. Udah di sini. Ya, jadi kan kemarin ini di Padang semua. Di Padang semua. Iya. Karena papa udah almarhum, kasihan mama ditinggal sendiri, Mama sekarang dia udah bawa dibawa sini. sini. Iya, Ya. iya. Jadi ya namanya anak perantau itu ya pengennya itu banyak teman, banyak saudara gitu. Alhamdulillah berkat jualan ini udah banyak kenalan. Oke, luar biasa. Yang dari dusun sana udah banyak yang tahu gitu kan. Silaturahminya udah agak jauh gitu. Ya perkembangan bisnisnya ya alhamdulillah Meningkat dari bulan ke bulan, tahun ke tahun itu alhamdulillah udah meningkat. Yang dulunya nggak ada izin usaha, sekarang udah ada izin gitu usaha. Ya berkat dukungan teman-teman deh, berkat organisasi-organisasi yang dilalui selama ini gitu, Mbak. Oke, Iya. baik. Jadi sudah luar biasa. Tapi kalau secara pencapaian materi lainnya nih seperti apa? Mungkin boleh cerita ya. Terus nanti juga tolong dikasih tips-tips oleh Mbak Nana bagaimana kemudian itu kan tadi banyak dukungan ya dari Dinas Ketahanan Pangan dan Iya. yang lain-lainnya untuk mendukung usaha Mbak Nana. Tapi nanti ceritanya kita akan jeda dulu sejenak untuk beberapa informasi berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami dalam Dunia Wanita TVRI Bengkulu. Woi, di sana segalanya. Dah usahlah ngambil sampah tu. Lah tugas pemerintah kita membersihkan sampah tu. Woi sana, sampah di sini juga banyak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Iya, Dedek. Betul tuh, Deng. Dah lah. Ah. Woi, sana. Tidak nengok pengumuman tu. Mato tu dipakai. Mato. Woi, sana. Kalau bukan kita, siapa lagi yang nak bersihkan sampah ko? terkait pelaksanaan vaksinasi yang mulai hari ini bersama Cecil Kaswari. Kakak siap nggak divaksin? Kabar baik hari Kita harus siap divaksin. Kenapa? Karena vaksin merupakan upaya kita untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Dengan divaksin, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tapi keluarga dan orang lain. Dan vaksin COVID-19 dipastikan aman, halal, dan berkualitas. Ayo, sukseskan vaksin.
untuk mengurangi pandemi COVID-19. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Karena ngobrolnya asik, ini sudah 45 menit nih kebersamaan kita. Masih ada satu sesi lagi bersama dengan Mbak Nana tentang inovasi bahan makanan dari ubi. Ya, tidak hanya ubi, mungkin pemirsa yang punya ide boleh menginovasi dari bahan apapun. Yang penting mencoba, tidak putus asa gitu ya. Syukur-syukur tadi cobaan pertama, bukan cobaan pertama ya, inovasi pertama kemudian dipasarkan ternyata feedbacknya bagus gitu kan. Jadi langsung bisa dijual belikan gitu. Jadi jangan patah semangat bagi Anda yang saat ini mungkin juga punya cita-cita yang sama dengan Mbak Nana. Apapun aktivitasnya, profesinya, terutama yang wanita ya, mudah-mudahan bisa lancar gitu usahanya. Oke, jadi tadi saya tempat nanya tadi pencapaian, tadi banyak temen gitu ya sudah berkembang. Tapi kalau mungkin secara materi, ukuran materi itu apa sih yang Mbak yang sudah didapat sejauh ini gitu? Boleh cerita. Kalau di materi ya Mbak, jelasnya itu untuk kehidupan kita dulu. Untuk kehidupan kami alhamdulillah boleh dikatakan cukup, luar dari penghasilan saya dengan suami gitu kan. Kita mau beli makanan apa yang lebih, alhamdulillah sekarang kita mampu gitu. Jalan-jalan kita nggak pusing. Nah terus yang pentingnya sekali itu kita menghindari dari pinjaman gitu. Ya alhamdulillah kami terbebas dari pinjaman, walaupun yang awal mulanya pas-pasan, sejak usaha ini alhamdulillah sekarang udah lebih gitu. Jadi nggak perlu minjem kemana-kemana gitu ya. Alhamdulillah tidak ada pinjaman bank. Ya kalau pesan saya ini sih itu Mbak, kalau mau mulai usaha jangan deh dimulai dengan kredit-kredit, pinjaman-pinjaman apalah itu, karena itu nantinya akan, kita kan ibarat kita mau bersepeda, kita kan mau belajar nih, tapi kalau bersepedanya dibantu terus gimana kita mau berjalan lancar gitu. Apalagi bantunya bertahun-tahun gitu ya. Iya itu Mbak, bertahun. Bikin kita puyeng setiap hari gitu ya, nggak bisa tidur gitu. Ya itu deh alhamdulillah terbantunya di situ. Jadi pelajarannya adalah kita bisa mulai dengan modal yang sedikit gitu ya, modal bisa ditambahkan seiring waktu berjalan. Jadi menyesuaikan diri lah gitu ya, mana usaha yang mau dipilih untuk diawali gitu ya. Kalau memang punya modal di awal, punya tabungan yang cukup besar ya nggak apa-apa gitu. Tapi jangan pernah dari pinjaman gitu ya. Jadi, kalau masalah modal itu kan jangan bikin usaha, kalau saya belajar gitu ya Mbak. Jangan modal itu dijadikan awal gitu, uang itu jadikan awal. Ya kalau kita hanya punya modal 100.000, ya udah laksanakanlah usaha itu yang dengan modal yang sekian. Yang bisa gitu. Dari 100.000 itu. Dari modal kita usaha 100 juta kita hidup, dan dari 100.000 kita juga hidup. Nah pilih yang mana tergantung prosesnya nanti. 100 juta kita hidup tapi bikin kita kejar-kejaran gitu. Ya alhamdulillah juga terbantu, kayak dulu beli motor, dulu sempat minjam sama orang tua beli motor, ya yang motor terakhir alhamdulillah udah bisa kebeli sendiri gitu. Walaupun yang belum yang mewah-mewah, tapi alhamdulillah apa yang kita inginkan dapat gitu.
Iya sih, ya memang banyak teman-teman yang bilang udah deh kalau bisa ya jangan muluk-muluk ya gitu ya. Iya. Upayakan yang kita mampu dulu gitu ya. Kalau kita menggapai sesuatu yang jauh dengan cara yang sebenarnya bikin kita susah juga gitu kan ya. Jadi memang dari awal usaha sampai sekarang nggak pakai pinjam-pinjam ya Mbak ya? Alhamdulillah nggak pernah ngajuin apalagi yang ke itu ya. Iya. Alhamdulillah nggak pernah. Palingan minjem itu palingan bilang sama orang tua atau sama kakak pinjam dulu, tapi udah ini bantu lagi, kembalikan lagi. Pinjam dulu Kak, ini ada modal nih buat Indomaret gitu. Udah dipinjamin dulu, nanti ini alhamdulillah udah cair nih, ini kembalikan lagi kayak gitu. Jangan yang berbunga deh gitu Mbak. Jadi kan kita nggak stres sendirinya. Ini kan kadang-kadang kita tuh pola pikirnya gini. Ya gimana mau mulai kalau modalnya nggak ada, jadi memang harus pinjam dulu gitu. Jadi pola pikirnya tuh udah dibatasi dulu. Padahal sebenarnya bisa memulai dengan apa yang ada gitu ya Mbak Nana. Dari hal yang kecil aja dulu. Ya beli ubi, beli aja ubi yang dikit 2 kilo 5.000, nggak usah beli yang tonan gitu. Kami aja sampai sekarang produksi nggak pernah langsung beli 1 ton 2 ton gitu. Ya berputar aja sih gitu. Ya, nanti semakin ada untungnya banyak, kemudian diambil lah dari untung itu untuk modal lagi, jangan dihabiskan gitu, diputarkan kembali gitu. Oke, itu tipsnya ya Mbak ya. Jadi kita ya usaha ya nyaman gitu ya. Oke. Sejauh dari 2014 sampai sekarang kan tadi pernah kalau Mbak tadi ceritanya tutup dulu karena anak gitu, baru buka lagi gitu. Ada nggak sih kondisi lain yang membuat pernah nggak, maksudnya kondisi usahanya tuh lagi nggak ini, apalagi di masa pandemi nih, pernah nggak? Pernah Mbak, jadi pernah loh Mbak, kami ini betul-betul nggak ada apa-apa sama sekali gitu, buat memulai kembali aja ya nggak ada gitu. Mau beli ubi pun, kalau dibeli ubi bisa, tapi nanti mau makan gimana gitu. Sampai segitunya pada saat itu pernah ya? Mau beli jahe gimana, apalagi jahe di saat mahal zaman itu ya? Mahal ya Mbak, 80 ribuan loh. Pas awal-awal pandemi ya? Iya, mau beli ini gimana ya, kan bikinnya ini nggak gampang. Mau beli jahe, botolnya gimana gitu, gulanya gimana, sempat gula 20.000 1 kilo gitu. Gimana ya, mau ditolak konsumen, kasihan gitu. Ya mikir-mikir gimana ya, yaudah dikit-dikit aja dulu, setengah kilo dulu, 1 kilo dulu, berapa sanggup, akhirnya diputarkan kembali gitu. Nggak sambil dulu ya, untungnya tahan aja lah dulu ini, ya udah. Ya alhamdulillah yang dari kecil-kecilnya itu bisa ditutupi kembali gitu, bisa naik, asalkan kita mau berusaha deh. Di saat kita down, janganlah kita ikutin, janganlah larut bersedih. Ya kembalilah, bangkitlah kembali gitu. Berbagai cara untuk kita bangkit kembali, bisa ya mulai dari modalnya sedikit gitu, produksi yang sedikit aja, yang semampunya aja gitu. Ya mungkin kalau ada teman yang mau bantu, investor dulu boleh gitu. Saya dulu mah juga kayak gitu, dibantuin, ada saudara yang mau investor, boleh. Investornya sih nggak banyak Mbak, cuma 300.000, tapi bagi kita di saat kita down itu sangat berarti gitu. Apalagi orang ngasih. Saya juga nggak mau terima kalau ada yang investornya jutaan. Takutnya kalau kita nggak bisa ngelola, kita akan pusing sendiri. Lebih baik sedikit, tapi alhamdulillah orang yang benar-benar mau bantu itu dia nggak mikir harus kembali sekian ya, nggak mikir itu, tapi dia sangat senang udah bisa membantu, bahagianya di situ gitu. Iya, biasanya kalau orang yang benar-benar tulus tuh ya udah deh gitu ya. Iya, udah bantu aja tuh udah deh. seneng hatinya gitu ya. Pakai aja, putarkan kembali aja. Gak usah, udah ada nih, takut kepake, kembalikan aja dulu gitu. Oh ya udah, kembalikan lagi gitu. Tapi alhamdulillah nah sendiri ya, mungkin intinya kepercayaan kita sama orang sih, menjaga kepercayaan itu, jangan pernah mengecewakan orang. Alhamdulillah sesulit-sulit apapun teman-teman, keluarga selalu merangkul gitu.
Oke. Jadi memang kalau udah usaha sudah segede apapun itu tetap harus menjalin hubungan yang baik Iya, gitu ya Mbak ya. Karena dari situlah nanti yang ada suatu saat mungkin ada apa namanya masa-masa di mana kita sangat memerlukan dan mereka akan hadir untuk kita Iya, gitu kan ya. Hadirlah di saat orang susah, jangan hadir di saat orang senang. Benar. Gitu. Tiba-tiba dia terkenal jadi saudara semua. Iya, gitu kan. benar. Lagi down pergi semua gitu kan. Iya, Jadi nggak jangan kenal sampai- gitu ya. Itu juga kan katanya kalau kita menjalin silaturahim itu akan membukakan rezeki ya Mbak ya. Iya, Setuju ya Mbak ya? iya. Gitu. Jadi mungkin kalau saat ini masih kepentok-pentok-pentok ya oke, mungkin bukalah Iya. pertemanan gitu ya. Cari lingkungan yang memotivasi. Mudah-mudahan dari banyak teman tadi ada jalan gitu untuk kelancaran usaha Iya, teman-teman. Termasuk saya juga nih usaha maunya di otak aja terus tapi nggak pernah dilaksanakan gitu ya. Jadi seperti tadi sebelum jeda saya nanya tentang ini Mbak. Kan tadi Mbak Nana sempat nyebut ya tentang dapat dukungan dari dinas, dari pemerintah. Itu ceritanya gimana? Sampai dapat dukungan. Apakah dari pemerintah juga memberikan bantuan misalnya pendanaan dan sebagainya, Mbak Nana? Nah, ceritanya awalnya kan bukan nggak mau berkenalan nama orang dinas gitu. Cuman belum pede aja untuk mendatangi kantor-kantor dinas gitu. Walaupun Jadi, sebenarnya udah mumpuni banget iya, ternyata. belum rasanya kita mikir diri sendiri deh gitu. Belum berani gitu. Jadi waktu itu ya berkat keluarga, kebetulan toko kue Ende yang di Lempunya itu kebetulan masih tante gitu Iya. kan. Jadi Tante Nelly Dalimo ya. iya, jadi selalu disupport terus katanya. Ini coba ke dinas itu, nggak berani teh, coba lagi, nggak berani, nggak mau. Akhirnya dipaksa terus. Ya kalau nggak dipaksa sih sampai saat ini belum makan mau ke kantor dinas ya. gitu. Karena mikir kalau sekali kita ke dinas, kalau kita pernah kecewa sama orang dinas, pasti dinas itu ya, ibarat kata garis merah ya Mbak ya. Iya, benar-benar. Maunya gitu. kita kok Jadi mikir takut teh nanti kecewain orang dinas, nanti ininya gimana loh teh. Nggak usah mikir yang negatif, positif aja kan. Pertama kenalan itu dikenalkan di dinas pertanian, dia dibentuk di kelompok ibu-ibu pertanian, Iya, kan UP3HP, di situ juga dukung lah sama ibu-ibunya. Yo ini sama ini dinas pertanian gitu. Ya beriring waktu ini sama dinas pangan, dinas koperasi gitu. Dinas pangan alhamdulillah kalau kita lagi down ya Mbak ya, tinggal datangin aja, bikinlah produknya sendiri, nanti mereka support gitu. gitu. Alhamdulillah yang kemarin juga walaupun gak banyak, setiap ada kegiatan selalu Dilibatkan dilibatkan. Malah mereka loh yang genjot kita terus, bukan kita yang ini ke mereka. Mbak Nana ini produknya ada nggak? Coba deh antar ke kantor katanya. Ada ini nggak? Antar katanya. Mereka terus yang minta. Iya, Akhirnya kita malu sendiri kan. Tapi alhamdulillah beriringnya waktu ya pikir sendiri. Masa orang udah gitu sama kitanya nggak respon gitu. Ya alhamdulillah. Iya Bu siap gitu. Dinas koperasi juga yang bantuan BPUM yang waktu itu tahun kemarin yang lagi ini kan Mbak, pandemi, alhamdulillah dapat. Itu langsung saya lengketkan beli mesin jahe. Oke. Alhamdulillah sekarang udah nggak blender lagi, udah 3 blender. Makanya ini produk jahenya ini original tanpa air gitu. Original tanpa air. Iya. Dengan Biasanya alat- kan ada air itu di blender, karena pakai jadi blender dikasih biasa gula gitu lagi. ya. Dikasih gula lagi ya kan kurang pedas. Jadi ini aja kalau diserbuknya dicicip dikit aja udah kerasa pedesnya, apalagi dikasih Jadi dia air. udah pakai alat khusus gitu ya. Iya, alhamdulillah berkat bantuan Nah, yang diurus dari itu. dinas koperasi Benar, ya. benar. Kalau dapat bantuan itu jangan deh dibawa shopping, dibawa apa. benar. Nah, belikanlah dulu apa kira-kira yang kita butuhkan gitu. Iya. Oke, jadi pemerintah sudah sangat mendukung Iya, sebenarnya. Tinggal alhamdulillah. Pemerintah, organisasi seperti HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda, Asosiasi UMKM, komunitas lainnya dan komunitas TDA Bengkulu itu udah memfasilitasi saya untuk belajar ke Shopee. Oke. Alhamdulillah sejak belajar di situ penjualan Shopee udah naik gitu Mbak. Yang dulunya Shopee bisa belanja
sekarang udah jualan gitu, udah dapat omset dari Shopee. Jadi sekarang sudah bisa belanja di website online Iya, gitu ya, aplikasi online gitu. Terus ininya sesuai ya, akunnya sesuai nih ya? Iya, sesuai Mbak, Dapur Kalista. Dapur Di Kalista. Shopee boleh dicek di Shopee, belanja di Shopee, semuanya ada. Kopi Bengkulu pun kami Juga sediakan ada. di Shopee. Waduh, apapun jadi deh di tangannya Mbak Nana ya. Iya. Oke, saya sudah harus disuruh tutup Iya, acaranya, tapi walaupun sebenarnya saya masih banyak sekali, karena hari ini saya sangat terkagum nih dengan sosok Mbak Nana yang selalu tersenyum loh dari awal sampai sekarang gitu kan ya, ceritanya ini luar biasa, mudah-mudahan menginspirasi. Mbak Nana, mungkin terakhir apa yang mungkin bisa Mbak Nana sampaikan terkait apa ya, berusaha, berinovasi, terutama bagi para kaum wanita, Mbak Nana? Ya, pesannya ini Mbak, kalau apa ya, kita wanita jangan dijadikan suatu kelemahan gitu. Mentang kita wanita malas-malas nih, mentang wanita kita harus jadi ratu primadona. Kita mikir kembali siapa kita. Kalau kita nggak ada siapa-siapa, kita bisa berdiri nggak gitu. Jadi ya, nah selaku wanita, ayo bangkit. Galilah potensi apa yang kita miliki, teruslah berkreasi, inovasi terus, bersemangatlah terus untuk mengejar impian kita ke depannya nanti gitu. Apalagi nih sekarang anak-anak muda yang kekinian gitu kan, apa sih yang bisa digali dari potensi dirinya gitu, apa sih kemampuan, ayo semangat ngejarnya gitu. Iya, oke. Jadi sebenarnya setelah kita upgrade diri, meningkatkan kemampuan kita, berinovasi dan sebagainya, akhirnya menjadi ratu juga dong, Mbak ya, benar kan? Akhirnya kalau kita udah memiliki apa-apa, kan kita jadi ratu juga, Iya, walaupun benar. tanpa siapa-siapa. Benar. Nah, dengan tangan dan gitu. kaki kita gitu kan ya. Baik, Mbak Nana, terima kasih atas inspirasinya. Demikian tadi bagaimana kemudian kisah dari ubi gitu ya, bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi keluarga, menambah atau membantu perekonomian keluarga, bahkan lebih gitu. Semoga giliran Anda juga masih memiliki semangat yang sama, tidak hanya di hari ini setelah dengar Mbak Nana cerita, tapi esok-esok hari sampai nanti, dan usahanya juga sukses, khususnya bagi kaum wanita. Saya Sina Farita mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Nana. Iya, sama-sama Mbak.